Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman dimanapun Anda berada, saat menyaksikan video pembelajaran ini, teman-teman pasti berada pada level akhir pada jenjang menengah pertama. Saya ucapkan selamat. Satu saran membangun dari saya, naik ke kelas 9, maka teman-teman harus pula menaikkan level lagi karena pintu untuk menuju kelulusan dan masuk ke menengah atas sudah tidak lama lagi. Oleh karena itu, teman-teman harus memulainya dengan cara berpikir yang baru, kritis ya, agar kelas 9 ini dapat berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang baik serta lulus dengan hasil yang baik pula. Baik teman-teman, materi awal di kelas 9 semester 1 ini yaitu mengenai laporan percobaan atau melaporkan percobaan. Buku yang digunakan untuk di kelas 9 ini yaitu buku Bahasa Indonesia terbitan Kemdikbud tahun 2018 ya. Saya yakin teman-teman saat ini juga sedang mempelajari buku ini ya. Maka bisa dibuka, disimak agar video pembelajaran ini pun juga dapat berjalan dengan baik. Peta konsep ya, kompetensi dasar yang akan teman-teman peroleh dan terima selama beberapa waktu yang akan datang itu ada 4, yaitu ada di 3.1, 4.1, 3.2, 4.2. Silahkan dibaca dan dipahami. Kita pelajari mulai dari submateri A, yaitu mengidentifikasi informasi laporan hasil percobaan. Ada 2 topik penting yang di sini ya, pengertian teks laporan hasil percobaan dan ragam teks laporan. Oke, yang pertama, pengertian teks laporan hasil percobaan. Pada dasarnya hasil kegiatan, dalam hal ini percobaan ya, kegiatannya percobaan ini dapat dilaporkan dalam bentuk lisan dan tulis teman-teman. Ya. Kemudian pelaporan ini berisi data apa adanya. Ya, kemudian data diperoleh melalui observasi secara sistematis. Data berisi aktivitas percobaan dan tindakan. Nah, ini beberapa pengertian mengenai laporan hasil percobaan. Kita melaporkan hasil dari percobaan, intinya seperti itu. Maka saya punya satu gambar teman-teman bahwa teks laporan itu bisa disampaikan secara tulis maupun lisan. Jadi pelaporannya boleh lisan dan boleh tulis gitu. Oke ya. Kita lanjutkan lagi. Kita coba bandingkan jenis teks informasi agar kita bisa lebih mengenal ya teks laporan itu seperti apa. Oke, ada 3 contoh. Kita yang fokus yang paling atas dulu. Oke ya, jika dibaca dan dipahami maka itu pun juga berjenis melaporkan teman-teman ya, ini juga melaporkan atau menjelaskan secara rinci ciri pemakaian sepeda serta perilaku mengendarai dari tokoh aku ya. Ini jika dilihat dari ciri-cirinya dan sifatnya maka ini masuk dalam jenis teks deskripsi ya, menginformasikan secara rinci begitu ya. Oke, berikutnya yang bawah ya, ini merupakan teks eksplanasi ya, mengapa demikian? Karena menjelaskan proses unsur mengapa dan bagaimana ya, ada unsur mengapa dan bagaimana gear menggerakkan sebuah sepeda. Pada prinsipnya unsur mengapa dan bagaimana itu merupakan salah satu unsur dari teks eksplanasi begitu. Berikutnya di contoh yang ketiga, ini merupakan teks laporan teman-teman. Nah ini dia yang kita cari. Karena apa? Karena menjelaskan mengenai latar belakang sepeda, jenis dan tipe. Oke, satu informasi penting bahwa teks laporan itu ada unsur latar belakangnya. Ya, latar belakang itu menjelaskan masalah yang ada atau mengawali dari objek yang laporkan gitu. Kemudian menjelaskan pula jenis-jenisnya serta tipenya. Nah, itu merupakan salah satu prinsip dari teks laporan. Oke, teman-teman harus diingat dan pahami mengenai prinsip teks laporan. Berikutnya, teman-teman juga harus tahu ragam teks laporan, teman-teman. Ya,
bahwa pelaporan itu ternyata dapat dilakukan saat proses pengamatan atau percobaan sedang berlangsung. Jadi situasi kondisi itu bisa dilaporkan gitu. Yang kedua, kita juga bisa melaporkan dari hasil pengamatannya setelah selesai ya. Berarti hasilnya juga bisa dilaporkan gitu. Nah, contoh satu, silahkan dibaca dan dipahami. Itu merupakan teks laporan yang dilaporkan secara langsung. Ya, jadi si pembuat pengamatan ya, atau si orang yang mengamati Venus itu sedang mengamati langsung. Nah, begitu ya. Jadi ciri-cirinya sudah sangat jelas di sana. Nah, Venus adalah planet ini, hasil-hasilnya sudah jelas semua karena dia sedang mengamati. Kemudian contoh kedua, kelelawar merupakan mamalia dan lain sebagainya. Itu juga diamati secara langsung. Ya, diamati secara langsung kemudian dilaporkan. Ya. Kemudian di contoh yang ketiga, nah ini yang berbeda. Ini merupakan teks laporan yang disampaikan setelah pengamatan itu selesai. Ya, mengapa demikian? Cirinya di mana? Ya, ada sumbernya teman-teman. Sumber Christie dan Derewienka tahun 2010 begitu. Nah, itu berarti si pembuat ini mencari referensi atau memiliki referensi yang bersumber dari Christie dan Derewienka tahun 2010. Nah, ini merupakan pelaporan yang dilakukan dari hasil pengamatan sumber yang lain. Ya, jadi tiga ini merupakan teks laporan semuanya. Nah, begitu. Baik, berikutnya mengenai submateri menyimpulkan laporan informasi percobaan. Sebelumnya, teman-teman harus tahu bahwa menyimpulkan atau pemberian simpulan, ya, memberikan kesimpulan itu dapat dilakukan dengan cara mengetahui isinya dulu, kemudian ditambahkan dengan opini atau tanggapan si pembaca. Jika kita membaca sebuah laporan, kemudian kita menemukan isi informasinya, kemudian kita mencoba memberikan opini, ya, kita gali dulu pendapat-pendapat kita. Mungkin ada yang salah, mungkin ada yang sudah benar, ya, mungkin ada yang perlu dikoreksi. Nah, itu berarti teman-teman harus memberikan opini, kemudian kita bisa menyusun satu kesimpulan. Nah, contoh nih teman-teman, laporan tentang Venus ya, kita kembali ke laporan tadi, teks laporan tadi. Ada beberapa laporan tentang Venus ya, yang di kolom kiri, yang di kolom kanan itu adalah catatan informasinya. Nah, ya, jadi laporan itu mengenai apa? Ya, Venus adalah planet dalam sistem tata surya kita. Oh, berarti pengertian. Venus sama besarnya dengan bumi. Oh, membahas mengenai ukuran. Berikutnya bisa dibaca. Kemudian di bagian kelelawar, ya, teks laporan kelelawar itu juga sama, sudah saya jawab, teman-teman tinggal memahami saja. Begitu juga dengan teks yang ketiga. Nah, ini sudah saya jawab semuanya, teman-teman tinggal mencermati saja. Nah, lalu tahapan berikutnya adalah menyimpulkan, teman-teman. Kita fokus pada yang Venus dulu. Setelah dibaca, kita menemukan catatan informasinya, maka seharusnya ketemu satu kesimpulan. Nah, ini saya berikan satu kesimpulan versi saya. Ya, setelah membaca laporan tentang Venus, maka kesimpulan saya, mengetahui informasi mengenai planet Venus berarti menambah pengetahuan planet-planet dalam sistem tata surya selain bumi. Nah, itu merupakan manfaatnya ya, yang saya kemas menjadi kesimpulan. Kesimpulan yang lain silahkan ditemukan sendiri ya teman-teman, karena tidak jauh berbeda dengan tekniknya di Venus tadi, begitu. Oke teman-teman, cukup sampai di sini dulu untuk video pertama, video pembelajaran pada materi pelaporan hasil percobaan ya. Kita akan berjumpa kembali di video berikutnya. Salam merdeka belajar, salam pemerhati pemaham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.